Halo sahabat UMN, Iren di sini dan selamat datang di podcast UMN. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang salah satu lembaga di UMN nih, yang mungkin agak jarang didengar sama teman-teman. Tapi ini lembaga yang penting banget loh teman-teman. Jadi kita akan ngebahas tentang LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang istimewa banget nih. Boleh tolong perkenalan diri Pak? Ya, halo sahabat UMN. Ya, selamat berjumpa ya pada kesempatan hari ini ya. Kita akan berkenalan lebih lanjut dengan LPPM. Oke, dengan LPPM ya Pak ya. Iya, oke, Pak Win. Biasanya kan kalau mahasiswa UMN mendengar kata pengabdian masyarakat, yang bakal muncul di pikiran mereka itu kan SKKM ya Pak ya? Iya. Nah, jadi LPPM ini sebenarnya lembaga apa sih Pak? Ya tadi ya sesuai dengan namanya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kita sebenarnya bisa menarik ke peranan perguruan tinggi ya, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Di mana di situ ada keharusan kewajiban sebuah perguruan tinggi ya, sivitas akademikanya itu melaksanakan pendidikan atau pengajaran ya, dan yang kedua itu penelitian, serta ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, oleh sebab itulah juga mahasiswa itu diberikan SKKM ya, yang 20% diantaranya dari SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa itu ya, 20% berupa pengabdian kepada masyarakat ya, karena ini terkait dengan tadi ya kewajiban sivitas akademika misalnya UMN begitulah. Oke, jadi Pak, di UMN sendiri sebenarnya pengabdian masyarakat itu bukan melulu tentang nyari SKKM ya, tapi juga tentang mengabdi ke masyarakat nih. Iya betul, kalau SKKM itu terkait untuk mahasiswa ya, tapi dosen itu juga harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengabdian. Nah, di dalam kegiatan itu para dosen perlu melibatkan mahasiswa ya. Nah, mahasiswa yang terlibat di situ ya nanti bisa mendapat sertifikat ya atau surat keterangan telah melakukan kegiatan masyarakat sehingga bisa digunakan untuk mendapatkan SKKM. Oke, Pak. Oke, jadi teman-teman ternyata bisa terlibat banyak ya dengan LPPM di UMN untuk mendapatkan SKKM pengabdian masyarakat nih. Sebagai salah satu yang dengar-dengar, salah satu SKKM yang sulit didapat nih ya Pak ya? Iya, saya dengar begitu ya. Iya, betul. Di LPPM sendiri ada berapa departemen nih Pak? Oke, jadi sahabat UMN ya, untuk diketahui di LPPM itu ada 3 departemen ya. Yang pertama Departemen Penelitian ya, yang diketuai oleh Pak Daniel. Kedua Departemen Pengabdian diketuai oleh Pak Andi ya, dan Departemen Inovasi ya diketuai oleh Pak Arif Iswaryadi ya. Nah, silakan ya kepada teman-teman, pintu ruang kantor LPPM selalu terbuka ya untuk para sahabat UMN. Oke, sahabat UMN. Jadi kita udah diundang ya sama LPPM untuk bertamu ke kantor LPPM nih. Ada di mana Pak? Di Gedung C lantai 2 ya. Gedung C lantai 2. Di atas kantin ya teman-teman. Di sana ada ruangan pengabdian C203 ya dan inovasi. Kemudian ruangan penelitian di C207. Oke, jadi ada 2 kantor LPPM ya teman-teman di Gedung C lantai 2. Oke, lantai 2. Kita diundang untuk datang ke sini dan mencari tahu lebih lanjut ya Pak ya tentang kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian dan juga inovasi yang ada di UMN. Ya, jangan sungkan-sungkan ya sahabat UMN, para mahasiswa untuk ikut ya bergiat dalam
penelitian untuk misalnya membuat skripsi ya, itu bisa dibantu dari LPPM, dan juga pengabdian ya untuk mendapatkan SKKM. Dan juga untuk magang ya, itu LPPM juga menerima magang ya, magang reguler ataupun magang merdeka ya, seperti itu. Termasuk yang nanti ke desa-desa ya. Nah, ya, nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. Oke, sip Pak. Ya. Belakangan ini apa aja sih Pak kegiatan-kegiatan yang lagi dijalani sama LPPM? Kita itu sekarang sedang melatih membatik ya kepada masyarakat desa di namanya Desa Curug Lemo. Ya, itu jauh teman-teman, lumayan di Pandeglang. Ya, 100-an kilometer lah dari sini ya. Curug Lemo. Nah, ini tim dosen kita dan mahasiswa itu datang ke sana melatih ibu-ibu PKK-nya dan karang tarunanya ya, mengembangkan batik yang khas ya untuk desa tersebut. Salah satunya yang telah ditemukan oleh tim batik kita ya bersama warga desa ya, itu adalah motif batik dari tanaman kecombrang ya. Iya, tanaman kecombrang ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak nih ya. Kalau orang kota sudah nggak tahu ya. Iya, kadang-kadang kurang tahu tanaman kecombrang ya Pak ya. Di desa-desa itu memang sudah umumlah didapati ya tanaman kecombrang tersebut. Dan di desa itu banyak sekali tanaman kecombrang sehingga ingin dijadikan identitas ya dari desa itu, seperti itu. Oke, menarik banget ya Pak. Jadi ternyata dosen dan mahasiswa UMN ini bekerja sama untuk membantu masyarakat di Desa Curug Lemo ini ya Pak ya, untuk lebih memaksimalkan potensi yang mereka miliki dengan cara ya pelatihan batik ini Pak, ya kan? Dan yang menggembirakan ya sahabat UMN, hasil karya batik tersebut itu akan digunakan untuk membuat pakaian seragam dari aparat desa nih, pertama-tama nih dari level desa ya. Kemudian mungkin nanti dapat diusulkan ke kecamatan dan bahkan ke level kabupaten ya untuk ASN atau aparat sipil negara atau pegawai negeri di misalnya Kabupaten Pandeglang tadi ya. Seperti itu ya. Jadi kita usahanya jadi nanti akan berkembang menjadi bisnis ya. Seperti itu, tidak hanya disimpan batiknya. Wow, ternyata dengan kegiatan di mana kita membantu masyarakat di desa ini untuk membatik malah jadi meningkatkan nilai ekonomi dan pemasukan mereka juga ya Pak ya? Iya, betul. Oke, kalau dosen dan mahasiswa UMN sendiri berarti bantu-bantunya itu dengan cara ngebantu mengarahkan masyarakat desanya gitu ya Pak? Atau ngebantu dengan teknik membatik gitu? Iya, betul, pastinya begitu ya. Kita mengajari masyarakat cara membatik. Dan itu gratis ya teman-teman, namanya juga pengabdian masyarakat ya. Kita para dosen dan mahasiswa tidak menerima honor ya. Karena nanti akan dicatatkan sebagai pekerjaan kita begitu ya, untuk kinerja ya. Nah, tadi selain di Curug Lemo membatik itu juga kita ada ya membuatkan software ya teman-teman untuk pedagang apa itu tadi, ulat? Oh iya, magot, magot. Ulat magot ya teman-teman, ini di Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan Timur ya, dari ini masuk Kabupaten Tangerang juga ya. Kita membuatkan software ya teman-teman untuk mencatat setoran ya, setoran dari ulet magot ini dari anggota ya kepada koordinatornya ya, sehingga koordinatornya bisa mencatat dengan akurat ya, tidak terjadi kesalahan-kesalahan pencatatan keuangan ya. Misalnya anggota setor ya 8 box magot ya yang sudah jadi itu harganya berapa ya, pada hari apa, tanggal berapa itu kan. Nah, sehingga tercatatlah dengan baik seperti bank ya. Kita bahkan sempat ya menyebutnya semacam bank sampah juga ya, karena ulat magot ini memang makanannya adalah dari sampah
rumah tangga dari anggota-anggota itu. Ya, jadi rumah tangganya itu diajarkan cara memberikan makan ya kepada ulat maggot sehingga sampai 2 minggu nanti ulatnya sudah besar ya, nanti bisa disetor dijual kepada koordinatornya. Oke Pak, jadi dari desa yang di setiap keluarganya ini beternak ulat maggot gitu ya Pak, yang tadinya itu kalau mau dijual ke pemasok itu masih dicatatnya manual, tapi tim dari UMN datang untuk membantu digitalisasinya ya Pak ya? Iya betul. Jadi ya. lebih gampang nih. Dan ini kan juga sangat baik untuk mengurangi sampah ya, sahabat UMN. Jadi rumah tangga daripada sampahnya dibuang ya, nah itu sampah basah yang daun-daun, sayur-sayur, sisa-sisa makanan ya, itu dikumpulkan di tong pemeliharaan maggotnya itu ya, sehingga bisa menjadi makanan ya untuk ulat maggot itu. Lalu jadi sampahnya tidak menambah timbunan sampah di tempat pembuangan sampah itu ya, bisa mengurangi. Oke, timbunan berarti ini sampah. malah jadi salah satu cara yang baik juga untuk penanganan sampah ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Karena LPPM ini juga punya payung ya kegiatan pengabdian ini, yaitu membangun smart village. Wah, ya. smart village. Desa pintar ya, desa cerdas. Jadi kemarin itu kita sudah memasang lampu penerangan ya untuk malam hari biar nyala itu dengan solar cell. Wah. Ya di Desa Kemuning ya dekat kita sekitar 10 kilo ya, 10 kilometer dari UMN. Kita memasang 2 ya lampu penerangan itu yang berbasis solar cell ya, berbasis solar cell. Yaitu termasuk dalam rangka smart village ya. Kemudian juga melatih guru-guru untuk membuat konten pembelajaran e-learning ya buat sekolah di sana SD misalnya ya. Jadi guru-guru SD kita latih cara mengembangkan sistem e-learning, termasuk konten-konten ya, materi pembelajaran ya. Seperti. Nah ini para mahasiswa pastinya bisa terlibat ya untuk mendampingi guru-guru membuat konten pembelajaran ya, mungkin IPS, IPA, ya kan matematika, ya segala pelajaran yang ada di SD lah ya. Dan satu lagi ya, kita itu kan ada kegiatan ingin membantu desa ya, yaitu membuat master plan pembangunan desa. Ya. Nah, komponen-komponen master plan ini ya teman-teman itu misalnya berupa adanya website desa. Ya, website desa. Website desa. Jadi kita bisa membantu membuatkan website desa. Yang kedua yaitu video profil desa. Wah, ini ya buat teman-teman ilmu komunikasi ataupun film ya ataupun yang lain ya bisa joinan untuk membantu membuatkan video profil desa ya, teman-teman. Ataupun ya nantinya ada penataan-penataan ya di internal desa itu, administrasi ya, statistik seperti itu. Oke, ternyata bisa ikut terlibat dalam proyek yang besar ini sebuah hal yang wajar banget ya Pak, sesuatu yang mungkin banget untuk mahasiswa dan dosen di UMN nih. Iya, betul. Oke. Dan ini proyek ini relatif jangka panjang ya teman-teman. Untuk bicara di Kabupaten Tangerang aja ini ada 275 desa misalnya ya. Nah itu kapan habisnya ya teman-teman kalau kita kerjakan partisipasi kepada pembangunan desa tersebut ya. Oke sahabat UMN, ternyata banyak banget ya kegiatan-kegiatan menarik yang digarap sama LPPM nih. Dan lebih menariknya lagi teman-teman bisa ikutan terlibat untuk menjadi volunteer ya Pak ya di kegiatan-kegiatan tersebut. Nah untuk cerita desa Curug Lemo yang tadi Pak Win ceritakan di awal, kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, kita udah pernah punya videonya. Oke, selanjutnya ini nih Pak, apa sih peluangnya mahasiswa untuk dapat ikut berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatannya LPPM Pak? Boleh dijabarkan nggak kira-kira bisa dari jalur mana aja nih? Iya baik, ini semester genap awal ini ya, 2022-2023,
Itu ada sekitar 129 ya mahasiswa dari prodi DKV ya, yang mengikuti magang merdeka ya dalam bentuk proyek desa. Nah, jadi 129 mahasiswa ini kita kirim ke 5 desa. Jadi satu desa ya dapat sekitar 25 orang, di mana para mahasiswa ini dikelompokkan sekitar 5 orang ya, sehingga di desa itu ada 5 kelompok untuk total 5 desa ya, seperti itu. Pertama itu ya, jadi dalam rangka kita magang merdeka itu ya, melaksanakan kegiatan magang merdeka. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen ya. Yang datang ke desa-desa itu tadi, seperti tadi kan Curug Lemo ya, itu membatik. Ada juga kegiatan lain itu misalnya melatih bahasa Inggris, juga ada tuh ya Mbak Iren. Melatih bahasa Inggris, kemudian ada juga ya pelatihan branding, desain kemasan untuk produk-produk UKM ya, masyarakat desa itu ya. Itu juga kita lakukan, kemudian juga ya tentunya pembangunan desa itu sendiri ya. Kita ikut membantu membuat lukisan-lukisan dinding ya, lukisan dinding, jembatan-jembatan ya, itu pernah kita lakukan. Nah, yang ketiga, keterlibatan mahasiswa itu bisa juga datang langsung ke ruangan kantor LPPM ya. Nah, ini mahasiswa bisa menanyakan untuk ikut bergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat ya, mendaftarkan diri. Nah, nanti bisa diberitahu, bisa diundang ketika sudah ada kegiatan ya, akan diambil ya, ditarik atau diajak ya untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Misalnya pelatihan komputer ya, jadi kita ke lab komputer kita untuk UKM, pelatihan komputer untuk aparat desa ya. Oke, ternyata banyak banget ya Pak ya peluang untuk mahasiswa ikutan membantu di kegiatan-kegiatannya LPPM nih. Jadi kalau misalnya kita mau rangkum ya teman-teman, ada 3 cara utama nih ya Pak. Jadi yang pertama itu tadi seperti yang udah Pak Win bahas tentang MBKM ya Pak ya, di mana mahasiswa itu bisa ikutan ke proyek desa atau mungkin ikut proyek kemanusiaan ya Pak ya, untuk penanggulangan bencana ke Desa Bayah. Jadi pertama nih lewat MBKM Kampus Merdeka nih. Terus habis itu yang kedua tadi seperti ajakan dosen ya Pak ya, karena kadang-kadang dosen itu kalau ada proyekan dia ngajakin mahasiswanya dia gitu Pak, dari jurusan-jurusan terkait. Kita lagi perlu orang untuk ngadain proyek-proyek seperti yang udah dicontohkan Pak Win tadi. Siapa nih mahasiswa yang pengen ikut semua program studi? Jadi teman-teman bisa tanya ini ke dosen-dosen yang biasanya ngajarin kalian. Pak, Bu, lagi ada program apa sih pengabdian masyarakat yang bisa kita ikutin ya? Yang kedua nih, tadi ikutan sama dosen. Terus habis itu yang ketiga, seperti yang udah Pak Win sampaikan nih, cukup nyamper nih ya Pak, nyamper ke kantornya LPPM, jelasin nih, Pak, Bu, saya ada skill ini nih dan saya pengen pengabdian masyarakat. Kira-kira ada program apa ya yang cocok? Jadi ntar dicariin ya Pak ya, kira-kira apa yang cocok, ntar kita dihubungin gitu. Betul. Oke. Oke, keren. Jadi mudah-mudahan nih ya sahabat UMN, teman-teman mahasiswa cukup ya mendapat sosialisasi ya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan SKKM pengabdian masyarakat ya, seperti itu. Iya, ternyata pengabdian masyarakat di UMN dan juga SKKM yang bisa kita dapatkan ini seluas itu ya Pak ya? Ya, tidak sulit ya. Tidak sulit, banyak banget pilihannya dan ini sebenarnya hal yang keren ya Pak, karena sambil kita dapat SKKM pengabdian masyarakat, kita sambil ngelakuin tindakan-tindakan yang bisa membawa perubahan nyata untuk masyarakat nih. Iya, betul. Iya. Jadi kita membutuhkan banyak banget bantuan ya Pak ya dari sahabat UMN untuk ikutan terlibat nih dalam berbagai program yang bermanfaat ini. Iya. Oke. Gimana Pak Win untuk menutup podcast kita, gimana kalau Pak Win memberikan pesan untuk sahabat UMN? Ya, jadi teman-teman ya,
bahwa misalnya pengabdian kepada masyarakat itu bukan suatu yang sulit ya teman-teman untuk dilaksanakan ya. Silakan teman-teman join ke LPPM ya untuk mendapatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya, sehingga bisa mengisi SKKM kita ya untuk SKKM untuk pengabdian ya yang 4 poin ya. 4 poin, betul. Iya, besarnya 4 poin atau 20% ya, menjadi tidak sulit. Ya, silakan ya datang saja ke LPPM. Anggap aja LPPM tentunya adalah juga rumah kita sendiri ya. Teman-teman main-main di sana seperti kalau datang ke perpustakaan ya. Dan bisa saling berdiskusi ya, bertukar pengalaman ya. Karena tadi ya apa sih kegunaan pengabdian ya? Itu gimana? Mau sekalian ya? Iya, boleh Pak. Apa sih manfaatnya ikut pengabdian masyarakat untuk teman-teman gitu? Baik ya. Jadi karena pengabdian masyarakat itu adalah instruksi dari pemerintah ya. Supaya perguruan tinggi itu mengamalkan ilmunya bagi masyarakat. Perguruan tinggi jangan menjadi menara gading ilmu pengetahuan gitu ya, tapi tidak diterapkan di masyarakat ya, apalagi untuk diabdikan ya. Jadi dengan mengikuti pengabdian masyarakat itu maka mahasiswa itu akan mendapat pengalaman ya untuk terjun ke masyarakat ya. Yang kedua dapat mengabdikan ilmunya ya kepada masyarakat, dan ya tentu saja juga mendapat poin SKKM ya untuk persyaratan kelulusan. Oke, Pak. Oke, makasih banyak Pak Win. Ternyata hari ini kita ngobrol seru banget ya Pak. Sama-sama Mbak Irin. Iya, jadi tahu banyak nih tentang berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian dan inovasi yang dilakukan sama UMN. Gimana nih teman-teman, UMN keren banget kan? Untuk teman-teman yang masih tertarik sama UMN dan pengen tahu lebih lanjut, langsung aja kepoin kita di website www.umn.ac.id, Instagram @Universitas Multimedia Nusantara, TikTok @join.umn, dan YouTube Universitas Multimedia Nusantara. Dadah sahabat UMN. Dadah sahabat UMN, sampai jumpa. Sampai jumpa.